Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Sijabat. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Ini dipelajari di kelas 10 Matematika Wajib SMA. Nah, kita langsung saja kepada soalnya. Untuk mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak, kita perlu nih beberapa konsep nih. Nah, konsep yang harus kita ketahui adalah sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak tersebut. Nah, sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak tersebut, yang pertama adalah kalau bentuk nilai mutlaknya seperti ini, nilai mutlak X lebih kecil dari A, maka penyelesaiannya adalah nilai X ini terletak di antara min A dan A. Nah, kalau terletak di antara, maka dia di sini lebih kecil dan lebih kecil. Maka min A lebih kecil dari X, lebih kecil dari A. Nah, kalau nilai mutlaknya lebih besar dari A, gimana, Kak? Nah, kalau nilai mutlaknya lebih besar dari A, maka penyelesaiannya adalah sifatnya memilih. Nah, kalau tanda lebih besar sifatnya memilih. Artinya, X-nya lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Nah, kita perhatikan ya. Kalau lebih kecil berarti terletak di antara. Kalau lebih besar berarti sifatnya memilih. X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Nah, gimana sih Kak kalau misalnya ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama bernilai nilai mutlak? Contoh gini, nilai mutlak X lebih besar daripada nilai mutlak A. Artinya penyelesaiannya ini kita bisa tinggal kuadratkan aja masing-masing. Nah, ruas kiri kita kuadratkan dengan ruas kanan. Begitu juga kalau misalnya lebih kecil. Maka kalau kita kuadratkan dia menjadi X kuadrat lebih kecil dari A kuadrat. Nah, inilah beberapa sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang perlu kita ketahui untuk menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, langsung saja kepada soalnya nih. Contohnya nih, tentukanlah himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X tambah 1 lebih kecil. Nah, tandanya lebih kecil nih. Maka kalau tandanya lebih kecil, kita perhatikan, maka kita gunakan ini. Artinya, kita buat nih, kita buat. Berarti 2 yang di dalam nilai mutlak itu, yaitu 2X ditambah 1, itu terletak di antara. Nah, lebih kecil, di sini juga lebih kecil. Lebih kecil. Nah, nilai di sini adalah kita kalikan aja minnya. Berarti di sini min 3. Nah, kalau di sini kita kalikan aja dengan positifnya, yaitu 3. Maka kalau kita sama-sama kita buat ini supaya hilang satunya di sini, kan berarti buat sini min 3 dikurang 1. Lebih kecil 2X ditambah 1 dikurang 1. Lebih kecil daripada 3 dikurang 1. Maka ini menjadi min 3 dikurang 1, ini min 4 lebih kecil daripada, ini kita habis ya, 2X lebih kecil daripada 3 dikurang 1, yaitu 2. Nah, sekarang yang ini kita bagi dengan 2. Nah, karena dibagi dengan positif 2, maka ini jadi min 4 jadi min 2 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 2 dibagi 2, itu 1. Maka penyelesaian yang A adalah ini. Min 2 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 1. Nah, gimana sih Kak kalau yang ini? Maka, kita lihat tanda pertidaksamaannya. Nah, ini kan lebih besar. Maka, kalau lebih besar, maka sifatnya memilih. Artinya, yang di dalam sini, kakak buat 2X, kakak buat ya. Kita ganti warnanya dulu ya. Maka, ini menjadi 2X, kakak buat 2X kurang 3 lebih kecil, ada sama dengannya, berarti tinggal tambah dengan 5 ini kita kali min, berarti min 5. Atau, buat, atau 2X kurang 3 ini lebih besar sama dengan 5. Sama seperti ini. Maka yang ini bisa kita kerjakan, berarti 2X lebih kecil sama dengan min 3-nya kita pindahi, berarti min 5 ditambah 3. Itu min 2. Atau 2X kita pindahin min 3-nya, berarti lebih besar sama dengan 5 ditambah 3, yaitu 8. Nah, kalau kita sama-sama bagi dengan 2, berarti ini X lebih kecil sama dengan min 1. Atau
X lebih besar sama dengan 4. Nah, tergantung tanda pertidaksamaannya. Kira-kira paham ya? Oke, kita masuk kepada soal berikutnya. Nah, nih kita perhatikan. Di sini 1 kurang 2X lebih kecil daripada 3. Maka kita ingat tadi, kalau lebih kecil tandanya berarti terletak di antara. Maka ini kita buat 1 dikurang 2X. Terletak di antara berarti lebih kecil di sini juga lebih kecil. Kita kalikan 3 ini dengan min, berarti di sini min 3, di sini positif 3-nya. Maka ini supaya hilang satunya ini, kakak min 3, kakak buat min 3 dikurang 1. Lebih kecil 1 kurang 2X dikurang 1. Kita sama-sama kurang 1. Lebih kecil daripada 3 dikurang 1. Maka hasilnya adalah min 4 lebih kecil 1 dikurang 1, kakak coret, berarti di sini min 2X lebih kecil 3 dikurang 1, 2. Nah, ini kalian perhatikan. Yang ini kakak bagi semua dengan negatif 2. Nah, kita perhatikan pembaginya kan negatif. Maka jika pembaginya negatif dan bentuknya terletak di antara, maka ini akan pindah ke sini tempatnya. Setelah kita bagi dengan min 2. Dan min 4 ini akan pindah ke sini. Artinya, berarti kakak begini. Min 2, kita bagi min 2, berarti min 2X kita bagi min 2. Berarti sini X. Maka ini lebih kecil, di sini lebih kecil. Nah, ini pindah ke sini. Berarti 2 dibagi min 2, yaitu min 1. Sementara yang ini jadi ke sini, karena dibagi dengan negatif. Min 4 dibagi dengan min 2, itu hasilnya 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2. Kira-kira paham ya? Nah, ini kalau dibagi dengan negatif. Kalau dibagi dengan positif gimana, Kak? Ya, tandanya tetap tidak akan terjadi perpindahan. Nah, ingat itu ya. Oke, sekarang ini. Nah, kita perhatikan. Tandanya kan lebih besar. Berarti sifatnya memilih. Artinya, memilih berarti 1 dikurang 2X lebih kecil daripada, kita kali min. Min 3. Atau, kita buat 1 dikurang 2X lebih besar daripada positifnya, yaitu positif 3. Nah, kita kerjain nih, berarti min 2X lebih kecil daripada min 3 dikurang 1, berarti min 4. Atau, buat, atau 1, ini kita pindahin, berarti di sini min 2X lebih besar daripada 2, karena 3 dikurang 1. Nah, selanjutnya ini sama-sama kakak bagi nih. Kakak bagi dengan negatif 2. Maka kita ingat, kalau suatu tanda pertidaksamaan dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah. Ini juga kita bagi dengan negatif 2. Nah, karena ini kakak bagi dengan negatif 2, maka ini menjadi min 2 dibagi min 2, berarti hasilnya X. Nah, karena dibagi dengan min, maka ini jadi berubah jadi lebih besar. Dari lebih kecil jadi lebih besar. Min 4 dibagi min 2 itu 2. Nah, ini gimana, Kak? Ya sama aja. Berarti min 2X dibagi min 2 itu X. Karena dibagi min, maka ini lebih kecil. Dari lebih besar jadi lebih kecil. 2 dibagi min 2 itu min 1. Maka hasilnya adalah X lebih besar dari 2 atau X lebih kecil dari min 1. Atau kakak tulis begini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar daripada 2. Nah, paham ya? Oke, kita masuk kepada soal berikutnya. Nah, di sini nih. Berarti nilai mutlak 2X ditambah 10 dibagi X kurang 1 lebih kecil sama dengan 1. Maka ini kita bisa ubah bentuk ini
nilai mutlaknya ini menjadi nilai mutlak 2x ditambah 10 dibagi dengan, kita pisahin berarti nilai mutlak x dikurang 1. Kita bisa pisahin nih, lebih kecil sama dengan 1. Nah, kita kali silang, berarti nilai mutlak 2x ditambah 10 lebih kecil sama dengan, kita kali silang, berarti nilai mutlak x kurang 1 kali 1. Berarti nilai mutlak x dikurang 1. Nah, kita perhatiin. Kalau bentuknya di sini luas kiri dan luas kanannya sama-sama berbentuk nilai mutlak. Nah, ini kita perhatiin. Sama-sama bernilai nilai mutlak. Maka kakak buat nih penyelesaiannya. Penyelesaiannya kita bisa mengkuadratkan masing-masing luas kiri dan luas kanan. Nah, berarti ini penyelesaiannya adalah 2x ditambah 10 kuadrat lebih kecil sama dengan, kita kuadratin, x dikurang 1 kuadrat. Maka kakak pindah ini, berarti 2x ditambah 10 kuadrat dikurang x kurang 1 kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, kita harus ingat penjabaran dari A kuadrat kurang B kuadrat nih. Nah, kalau A kuadrat kurang B kuadrat, kita jabarin jadi A ditambah B kali A kurang B. Maka, di sini yang menjadi A-nya adalah, nih, berarti yang menjadi A di sini adalah 2x ditambah 10. Ini jadi A, ini jadi B-nya. Maka, kalau kakak buat sesuai dengan penjabaran ini, A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A kurang B, maka hasilnya adalah, kakak buat di sini ya, maka hasilnya adalah 2x ditambah 10, ini A-nya, A tambah B, berarti tambah, yang menjadi B-nya kan ini, x kurang 1. Ini yang menjadi B-nya. Nah, yang ini bentuknya akan kita kali dengan A kurang B. Berarti A-nya tadi 2x buat 2x ditambah 10 dikurang, yang jadi B-nya kan x kurang 1, berarti buka kurung x kurang 1. Nah, ini penjabarannya nih. Berarti kita tinggal jabarin. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, berarti hasil kalinya adalah 2x ditambah x. Berarti 3x. 10 dikurang 1. Berarti tambah 9. Kakak kali dengan 2x dikurang x. Karena minnya masuk. Berarti x. 10 dikurang 1. Berarti tambah 11. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita perhatikan. Maka ini bisa kita dapat x-nya. Kita dapat x-nya yang ini sama dengan min 3. Atau x yang ini kita dapat sama dengan min 11. Nah, kita perhatikan. Karena di sini lebih kecil tandanya, maka penyelesaiannya adalah nilai x pasti terletak di antara. Nah, nilai x terletak di antara. Karena ini bilangan positifnya 3x kuadrat, maka di antara yang paling kecil. Berarti di sini min 11. Di sini yang paling besar dari angka ini. Berarti di sini min 3. Karena ada sama dengan, berarti di sini min 11-nya ikut dan min 3-nya ikut. Maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Penyelesaian adalah min 11 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan min 3. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.